telah kita ketahui bersama, 24 Januari 2020 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim telah mengeluarkan kebijakan baru, yaitu program Kampus Merdeka. Akankah kebijakan baru tersebut dapat disetujui oleh para dosen dan mahasiswa? Saya, Salma Spida, dalam acara EduShow Education Show, selama 10 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan membagikan informasi edukatif dan informatif daripada narasumber kami. Dan tema siang kita hari ini adalah Kurikulum Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang pertama, yakni seorang dosen yang berasal dari salah satu perguruan tinggi swasta, yaitu Universitas Bina Sarana Informatika, Ibu Ananda Saseria. Selamat siang Ibu Ananda Saseria, bagaimana kabarnya? Baik, sehingga saya bisa hadir pada kesempatan kali ini. Baik. Berbicara mengenai program Kampus Merdeka yang telah dikeluarkan oleh Pak Nadiem, bagaimanakah sudut pandang Ibu Ananda sebagai seorang dosen terhadap kebijakan baru tersebut? Menurut saya sebagai seorang dosen, Kampus Merdeka itu bagus ya, karena mendorong mahasiswa agar mempunyai skill yang dapat berguna nanti di dunia kerjanya. Wah, tujuannya bagus ya dari Kampus Merdeka ini. Nah, apa sih yang kebijakan dari tersebut yang Ibu setujui dengan kebijakan baru ini? Berbicara tentang program Kampus Merdeka, saya setuju ya dengan berbagai programnya seperti ada sistem akreditasi, lalu perguruan tinggi berbadan hukum, hak belajar 3 semester, dan lain-lain. Dari poin tersebut, saya sangat setuju dengan sistem akreditasi dan hak belajar 3 semester. Mengapa Ibu memilih 2 poin tersebut? Karena sepengalaman saya ya, perusahaan itu akan melihat dari akreditasi kampusnya, lalu kedua baru lulusan kampusnya gitu. Selanjutnya alasan saya juga agar mahasiswa mempunyai skill ya untuk dunia kerja dengan mengikuti program magang. Wah, apakah program tersebut nih menurut Ibu bisa berjalan dengan efektif? Menurut saya bisa berjalan dengan efektif. Bagaimana caranya? Dengan mahasiswa harus siap berpikir kritis, lalu dia kreatif, bisa memecahkan masalah, seperti itu sih. Ya, bagus ya, betul ya. Saya pun jika masih menjadi mahasiswa merasa program tersebut sangat menguntungkan sekali bagi saya. Pasti saya Karena juga kayak ya, gitu. tujuannya sangat bagus ya. Nah, program tersebut itu kapan ya direalisasikan di tempat Ibu mengajar? Untuk di kampus saya mengajar, Universitas Bina Sarana Informatika, sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut, kampus kami langsung menetapkan kebijakan tersebut. Wah, cukup bagus ya tindakannya langsung direalisasikan agar mahasiswanya langsung bisa menerima gitu kebijakan baru tersebut. Iya, karena dari kampus kami itu harus bisa ya lulusannya kemana, mau kerjanya di apa gitu. Seperti apa yang dikatakan Pak Nadiem Makarim, jika mahasiswa setelah lulus dalam rentang waktu 6 bulan sampai 1 tahun dia belum mendapatkan pekerjaan, maka kualitas kampusnya itu harus dipertanyakan. Wah, betul sekali ya. Nah, karena itu juga mahasiswa juga bisa menjadi bagian dari sumber daya manusia yang lebih unggul nantinya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini bersama narasumber kami. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya di EduShow Education Show. Pada siang hari ini kita kedatangan narasumber kita yang kedua, yaitu seorang mahasiswi yang berkuliah di Universitas Bina Sarana Informatika, Farah Nadine. Selamat siang Mbak Nadine, bagaimana kabarnya? Ya, selamat siang, baik kabar saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saat ini sudah menempuh semester berapa Mbak Nadine? Saat ini saya sedang menempuh semester 4 dengan program studi ilmu komunikasi. Wah, sedikit lagi akan mulai magang nih. Apakah sudah ada rencana untuk semester selanjutnya? Saya sudah memiliki beberapa rencana, ya salah satunya mengikuti program Kampus Merdeka ya. Rencana yang cukup bagus yang juga cocok untuk dibahas pada talkshow kali ini. Berbicara mengenai Kampus Merdeka, bagaimanakah sudut pandang Mbak Nadine sebagai seorang mahasiswi yang berkuliah dengan adanya program kebijakan baru tersebut ini? Menurut saya kan pasti ada ya dampak positif dan negatifnya ya. Kalau menurut saya dampak positifnya itu dunia perkuliahan menjadi lebih fleksibel, adanya kesempatan mahasiswa untuk turun langsung ke masyarakat,
Terus memberi wadah kepada mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja gitu. Selain itu, dampak negatifnya menurut saya sumber daya manusia yang belum terstruktur seperti belum sepenuhnya siap. Wah, iya betul sekali. Pasti ada dampak negatif dan positifnya dari program tersebut ya. Nah, dampak positifnya ini sangat sejalan dengan pendapat yang diberikan oleh Ibu Ananda tadi. Betul sekali. Ya. Nah, berbicara mengenai kampus Merdeka ini yang di mana memiliki 8 kegiatan, yaitu ada pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerjaan nyata tematik. Nah, dari kegiatan tersebut, apakah ada yang ingin Mbak Nadine pilih untuk dijalankan di semester selanjutnya? Program yang saya pilih yaitu pertukaran pelajar dan program magang ya. Apakah alasan Mbak Nadine menginginkan dua kegiatan tersebut? Alasan saya ingin mempelajari budaya Nusantara. Terus saya ingin berteman dengan mahasiswa dari berbagai kampus, ingin berkesempatan belajar di kampus lain di Indonesia. Kalau untuk program magang, saya ingin menerapkan ilmu yang sudah dipelajari dan sudah diajarkan, serta ingin memperluas relasi. Wah, alasannya cukup bagus nih. Sebelum Mbak Nadine memilih kegiatan tersebut, apakah ada hal yang dipertimbangkan dari program Kampus Merdeka ini? Tentu pastinya ada ya yang saya pertimbangkan. Kalau itu mengenai pertukaran pelajar, saya mempertimbangkan masalah anggaran. Karena pemerintah tidak menanggung anggaran tersebut. Dikarenakan saya berasal dari perguruan tinggi swasta ya. Kalau untuk program magang, pertimbangan yang saya pikirkan yaitu pada akreditasi dari sebuah perguruan tinggi, di mana banyak instansi yang lebih mengutamakan mahasiswa dari perguruan tinggi negeri teratas, sedangkan saya berasal dari perguruan tinggi swasta, yang dimana juga harus bersaing dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lainnya. Iya, apa yang dipaparkan Mbak Nadine ini tentunya akan menjadi sebuah masukan ya untuk kementerian. Ya. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini bersama para narasumber kami. Selamat siang pemirsa, kembali lagi di EduShow Education Show. Berbicara mengenai apa yang telah Mbak Nadine paparkan tentang program Kampus Merdeka ini, bagaimana menurut Ibu Ananda? Menurut saya memang tidak bisa dipungkiri ya jika perguruan tinggi negeri itu lebih menguntungkan dalam program Kampus Merdeka ini. Tapi kita juga tidak bisa menyangkal karena menurut data Kemendikbudristek tahun 2021, 65% pemenang dari Kampus Merdeka itu adalah perguruan tinggi swasta. Wah, sangat tidak bisa dipungkiri ya bahwa perguruan tinggi swasta pun bisa lebih mendominasi. Betul sekali. Tidak terasa sudah 10 menit sudah kami berbincang bersama. Terima kasih kepada Ibu Ananda dan Mbak Nadine telah meluangkan waktunya untuk hadir di EduShow pada siang hari ini. Terima kasih EduShow. Terima kasih kembali. Saya, Salma Sufida, beserta tim yang bertugas pada siang hari ini, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan EduShow pada siang hari ini. Jangan lupa saksikan EduShow setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. EduShow Education Show. Sampai jumpa.